Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua menjelang buka. Yang terhormat Pak Amidan, Mas Ikhwan Syam, Mas Sofwan Jauhari. Alhamdulillah saya pada sore hari ini bisa sampai di sini. Karena kemarin sore saya dibel oleh seseorang yang memang manajemen Keling ini. Tapi sekarang dia mengundang, tapi saya dilepas begitu saja. Iya, dia sekarang ke Jambi ngomong tentang Keling juga gitu kan. Jadi dia sudah percaya aja dengan saya. Ya gitu. Jadi ya memang tadi saya disebut-sebut member dan lain sebagainya. Ada 3 hal yang saya suka pada Keling. Yang pertama adalah produknya. Tanpa ada produk, saya tidak akan peduli dengan MLM. Tapi produknya luar biasa, yaitu kesehatan. Itu dia. Dan kesehatan ini luar biasa, dipentingkan siapapun dia perlu tentang itu. Sehat. Saya setelah berkenalan dengan Keling, saya apal obat-obat itu, jangan percaya saudara. Klorofil, itu udah minuman harian saya itu saudara. Itu klorofil itu setiap subuh ya, sebelum menjelang sahur ya, subuh, dan nanti itu mesti minum saya. Karena sebagai rektor tuh ya sudah kerja keras, tetapi harus dengan suplemen seperti itu. Jadi saya anjurkan usia 50, 40 ke atas minum klorofil. Yang kedua, omega. Oh, itu dia. Itu sudah kemana-mana itu saya bawa itu omega. Keluar negeri tadi mesti ada omega. Istrinya omega Anda tahu apa itu? Kasauda. Oh, itu kan. Jadi saya ini praktek sudah gitu ya. Jadi bukan karena rektor, tapi saya memanfaatkan produk. Propolis. Panas-panas sedikit propolis. Sehat dia. Gitu. Spirulina, itu dengan teh itu luar biasa. Oh gitu ya. Ini produk kesehatan. Kino Takara. Oh aduh, ini kalau Anda capek, kolesterol tinggi, pasang itu Kino, 40 hari selesai itu. Iya sungguh-sungguh ini gitu kan. Apalagi yang namanya Keling Yang. Oh teman-teman. Itu belum lama saya minum, kira-kira baru 7 kali saya. Lagi, Pak, ya? Tetapi yang betul, ini kan mau buka tapi tidak lemes saya. Nah, maksud saya tidak hanya puasa, tapi sebagai rektor dan saya masih capek sekali minum itu sangat tertolong gitu ya. Belum lagi yang namanya gamat ekstrak. Oh, gitu kan? Oke. Nah, untuk itu ketika saya dipanggil oleh Mas Harmen yang sekarang ke Jambi atau Riau, ya insya Allah, apalagi saya suruh mendampingi Pak Amidan dan Mas Ikhwan Syam. Wah, ini teman-teman saya. Gitu kan. Jadi begitu ceritanya. Jadi saya ini saking fanatik, nah istri saya, gitu. Mas, ini produk ini bagus. Yang satu tadi produknya, tapi yang kedua sebetulnya yang disebut Pak Amidan tadi, saya terenyuh betul. Kepedulian kepada du'afa. Orang-orang kecil itu jadi besar-besar karena Keling. Itu saya terenyuh Pak Amidan itu, karena saya ngikuti berbagai 2-3 kali saya ngikuti ini pertemuan ini nggak seberapa, biasanya satu gedung penuh dengan ada culture of hope di situ, ada harapan dari teman-teman yang hadir itu, ada harapan baru. Ini yang saya kira tidak banyak dimiliki oleh bisnis-bisnis lain. Masa sih tukang sate, tukang bakar ikan. Mas, saya tidak tahu namanya, rupanya Mas Firman ya? Oh luar biasa. Langganan pijet, tukang pijet, langsung sekarang menjadi luar biasa. Crown Ambassador. Biasa.
Berjas berdasi kemana-mana diantar mobil. Ah, itu umur duniawi ya. Iya, masalah duniawi, tapi penting itu. Jangan kemudian orang Islam miskin-miskin. Ya, jangan begitulah. Masa konotasi orang Islam miskin? Ayo kita bangun culture of hope, harapan baru. Orang Islam harus kuat. Orang non-muslim juga sudah kuat soalnya. Yang ketiga, sistem manajemen. Luar biasa itu. Itulah yang akhirnya 211 pertanyaan terjawab dengan baik. Sebetulnya kuncinya adalah sistem manajemen. Sudah luar biasa itu. Itu manajemen itu ya. Dari member, senior member, supervisor. Ini kitab sucinya ini, kitab sucinya. Ini yang diteliti oleh MUI itu. Benar enggak ini? Cocok tidak? Nyatanya begitu. Lalu manajer. Kemudian setelah itu, ini kan sistem manajemen yang tidak bisa dibohongin. Ini sulit ini. Kalau Anda melanggar ini, out of track. Keluar sendiri itu. Belum lagi kalau sudah Safir manajer. Rabi manajer. Loh, Ruby. Enggak, saya biasa seminar di luar negeri, itu ketemu sama orang Yahudi, saya nyebutnya Rabi. Nah ini kabur saya Ruby dengan Rabi. Tapi Rabinya orang Jawa itu namanya kawin. Emerald manager, Diamond manager, Crown manager, Crown ambassador, senior Crown ambassador, Royal Crown ambassador, luar biasa. Saya kira Anda semua ini punya impian itu. Biasanya doanya orang puasa itu kabul. Nah, sekarang karena waktunya terbatas, mengapa saya join dan istri saya karena saya tahu manfaatnya ketika dia minta tolong saya dibikinkan mobile stokis. Saya kasih dia. Oke, karena fanatik itu tadi, karena sudah tahu manfaatnya. Saya belum tahu kalau itu sudah dilegalisir oleh sertifikat syariahnya Pak Amidan. Saya tahunya hari ini itu. Ya kan baru kemarin Mei 2010. 2010 apa 9? 2010 Mbak. 2010. Baru 3 bulan yang lalu. Jadi kalau sudah ada sertifikat kayak begini, 600 cuma 65, 65 seleksi baru 5, ya kan? Yang 5, yang salah satu, yang paling memenuhi 12 item yang diuraikan oleh Pak Amidan, hanya perusahaan Keling. Sisa waktu 10 menit, saya akan menjelaskan poin-poin sebagai berikut. Kalau masalah syariahnya, halal haramnya sudah diuraikan oleh beliau berdua. Yang ingin saya uraikan ada 3 lain. Yang pertama, sisi rohaninya. Yang pertama adalah, itu tadi, bahwa ini bisnis ini tidak main-main. Karena di situ harus mengikuti pelatihan-pelatihan, Pak. Itu kerja keras itu. Tidak otomatis dia daftar lalu baik. Dia ngikuti pelatihan, dan keluarnya sampai datang jam 8, jam 12 sampai rumah. Itu istri saya tua-tua, itu yang dikerjakan sekarang. Mengapa? Dia punya impian. Impiannya itu yang saya ingin membantu fakir miskin, ingin nyekolahkan anak. Impian-impian itu penting. Nah kalau impian ini niatnya, innamal a'malu binniyat. Niatnya seperti apa gitu kan? Wah luar biasa. Nah, pelatihan. Kepribadian juga seperti gini ini. Ini nanti ada latihan-latihan tentang kepribadian yang positif itu. Jangan negative thinking, tetapi positive thinking. Itu dilatih itu. Mana ada MML? Kami sal-salen saya. Multi level marketing seperti itu pembinaannya. Jadi dakwah jamaah, Pak Amidan ini. Dakwah jamaah tetapi dalam bentuk ekonomi. Wah, ini luar biasa. Mungkin Dewan Syariah belum pernah menyebut dakwah jamaah. Saya mengingatkan, ini dakwah jamaah.
kecil-kecil diundang presentasi meskipun dosen Brawijaya nggak ada yang hadir tadi. Tetapi itu luar biasa. Nah, itu kepribadian. Kemudian manajemen hati, tidak sombong. Lihat, nggak ada rivalitas antara itu tadi, jenjang-jenjang itu tadi. Karena otomatis dia, kalau dia kerja keras, otomatis naik. Kerja keras, otomatis naik. Luar biasa. Leadership. Saya melihat istri saya berubah juga setelah mengikuti ini semua. Iya, kan harus transparan, kata Pak Amidan, Mas Ikhwan. Iya, cara berpikirnya, cara menyampaikan ide dan lain sebagainya berubah itu. Jadi Anda yang mengikuti ini sebetulnya sama dengan kuliah S2 dan S3. Jadi di situ ada integritas, kejujuran tadi yang sudah diuraikan. Yang kedua, sosial. Oke? Yang pertama tadi rohani. Rohani dalam artian luas ya, hubungan pribadi dalam keluarga dengan anak-anak, suami istri, istri dan anak. Begitu selanjutnya suami istri. Nah, begitu. Nah, sekarang sosialnya apa? Ini luar biasa. Kepedulian sosial. Sangat tinggi dia, karena yang diajak itu bukan level atas begitu. Yaitu tadi, tukang pijet. Saya yakin Mas Firman tidak akan berubah kalau tidak lewat pintu keling. Masa mau buka toko besar di Malioboro, modalnya siapa? Iya kan? Sudahlah, kita mulai pelan-pelan, sabar dari sini, nanti akumulasi akan jadi. Nah, ketika jadi, nah itu nanti kita membuat asosiasi para eksponen yang berhasil di Keling membuat usaha pendidikan yang lebih bagus. Itu. Wah, cita-citanya mulia begitu. Karena memang, wah luar biasa. Semangat memberi. Ada itu semangat memberi di situ. Tidak menerima dan tidak ada, tapi memberi. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Dia inginnya memberi itu anggota-anggota Keling itu. Tidak ada yang minta begitu. Wah, itu luar biasa. Itulah saya kira itu agak kalah ya dalam hal ini ya. Loh, itu bagus. Tetapi kan setelah lepas selesai kan? Setelah dia masuk hotel, nangis-nangis 2 hari 2 malam, pulang sudah lupa dia. Kalau ini dibina terus itu, dicek gimana itu kabarnya, bagaimana ini, ada wajah jamaahnya ada. Nah, aspek sosial yang lain adalah al-adalah, keadilan. Ini luar biasa. Karena itu tadi kesempatan yang sama kepada siapapun. Wah, ini betul-betul nampak sekali. Tadi yang saya beri contoh, dan banyak contoh orang-orang yang kecil naik. Itu tidak mungkin dalam bisnis yang lain seperti itu. Manajernya, masa ada manajer 120? Berapa? Semua kok jadi manajer? Tapi tidak ada rivalitas itu. Manajer itu biasanya 1 atau 3 gitu. Ini 120 berperan semua. Oke, jadi loh, Pak Amin kok hafal banget, nguraikannya kok meyakinkan. Loh, saya anggota. Tetapi bukan uangnya yang saya cari, tetapi itu tadi loh, kok dia bisa membantu orang-orang kecil, du'afa, itu loh yang menyentuh saya. Oh, itu anak-anak kecil bisa jadi naik, bisa ya. Ada social apa namanya, responsibility-nya ada, kemudian vertikal, naik vertikal ada gitu ya. Jadi masing-masing punya kesempatan yang sama, bahkan hak yang sama. Saya nggak usahlah nyebut berapa itu kalau Anda manajer, berapa ketika Anda crown ambassador, nanti kalau Anda sudah menjadi anggota sungguhan, ikuti itu. Ya, tadi saya member, tapi belum pernah kampanye. Kampanye pertama saya sekarang ini. Kalau ada menggabung boleh ya? Iya, dan kalau mau menggabung dengan saya silahkan. Nah, saya kan sudah selesai, rektor saya kan sudah selesai. Jadi sekarang kita harus cari jaringan baru. Loh, kan begitu. Orang hidup tuh begitu. Namanya keling. Link itu apa toh? Networking. Networking itu apa? Jaringan. Jaringan itu apa?
bisnis paling supramodern. Loh, kalau dulu dagang itu kan satu persatu, antar rodin satu persatu gitu kan, atau antar instansi, atau antar apa, tapi sekarang itu sudah ditinggalkan itu. Yang paling bagus sekarang adalah link, dan itu networking, dan itu adalah jejaring sosial. Oke, masih ada sisa waktu tentang ekonomi. Nah, jadi tadi sudah rohaninya ada, sosialnya, ekonominya bagaimana? Ya jelas, ini tadi sudah saya sebut-sebut ekonominya. Masa sih orang pengen kaya, ya maaf saya harus nyebut kata-kata kaya, tetapi tanpa modal itu bisa. Ya hanya di keleng ini yang begitu itu. Tidak ada yang lain, mimpi itu yang lain. Kalau di sini kenyataan terjadi itu. Ya. Jadi gimana ya, semua kok beruntung, kata Pak Amidan tadi. Semua level kok beruntung. Ya itu tadi networking itu. Itulah namanya jejaring. Kalau jejaring maka semua terlibat. Begitu. Wah itu, ini harus diteliti yang bagus ini Pak. Sebagai akademisi saya harus mewajibkan mahasiswa teliti, skripsi, tesis, disertasi, keling. Loh, saya senang sekali ketemu Pak Amit dan Pak Ikhwan sekarang ini, karena sistem ekonomi syariah itu kan dikembangkan kan, tetapi modusnya kan belum jelas juga. Tetapi yang betul-betul syariah yo kelek ini. Luar biasa itu, item-itemnya 200 pertanyaan itu terjawab gitu loh. Jadi kalau Anda melanggar pada satu tahapan ya sudah keluar sendiri dari sistem itu. Karena terpantau terus gitu. Nah, untuk itu mendapat hasil yang cukup. Saya belum percaya itu istri saya itu kalau cerita Crown Ambassador, tapi nyatanya iya ya. Saya belum percaya sebetulnya, tapi nyatanya iya. Jadi saya sulit menolak itu. Jadi, itu fakta gitu loh. Jadi kalau dakwah bil jamaah, ekonomi bil jamaah seperti ini, kok bagus ya Pak Amintan ya? Pak Sam ya? Iya. Enggak, Pak Amintan, Pak Ikhwan belum sampai detail begini. Ketika ngecek itu. Kalau, iya belum member dia. Tetapi kalau dia member bahaya. Karena menelitinya tidak objektif. Nah, sekarang dia dulu belum member, menelitinya maka objektif. 200 pertanyaan itu keras itu saya kira, khususnya 12 tadi itu. Dan itu objektif, hasilnya bagus. Nah, setelah jadi member gitu. Loh, saya kok jadi seperti Crown Ambassador. Enggak, karena saya ikut Pak Amidan itu pertemuan 3-4 jam itu, bagaimana Pak Rozi tadi itu pidato, orangnya humble, ya dia dari Malaysia tapi tidak seperti Malaysia itu. Tidak, ada tulisan di Kompas sekarang ini, The Culture of Hope. Bagus sekali. Jangan kita sedih dengan Malaysia begitu. Harapan selalu ada, cari kesempatan seperti Anda datang pada sore hari ini. Last but not least, agamisnya apa? Itulah yang disebut sistem syariah, itulah yang disebut halalan thayyibah. Mengapa halalan thayyibah? Itu tadi akumulasinya. Halalan thayyibah kalau urean itu tadi lengkap. Kalau tidak lengkap, dia belum tentu halalan thayyibah. Tapi ada 3 tambahan saya. Mengapa manajemen ini bagus, scaling itu bagus? Karena 1, SDM-nya kuat sekali. Sistem organisasinya kuat sekali. Ini international wide. Jadi orang yang bekerja di Brazil, orang yang bekerja di Afrika, bekerja di Eropa, kalau dia punya dana, itu sebagian dananya untuk menggaji kita-kita yang di sini ini. Itulah networking. Dan itu kan susah manajemen international wide seperti itu. Dan itu tertib sekali. Kedua, perusahaannya kuat. Baru 8 tahun sudah beli tanah di Sentul. Sudah
sudah membuat kantor yang dulunya nempel-nempel di ruko 8 tahun yang lalu, tetapi sekarang sudah punya gedung bertingkat berapa? 25. Oh, Pak. Punya sendiri itu. Nah, itu artinya apa? Perusahaan ini memang kuat, gitu ya. Maka tidak mungkin kabur dia. Kalau kabur, ya seperti berangkasnya Stein Kudus itu. Diangkat Stein hilang berangkasnya. Masa gedung akan hilang? Tetapi dia akan permanen bagus kalau Anda aktif mencari member. Nah, saya kira obrolan saya cukuplah itu ya. Sudah meyakinkan iman Anda. Anda pasti ragu-ragu selama ini. Nah, sekarang sudah saya yakinkan bahwa bisnis ini adalah inline dengan syariah, halalan thayyiba. Maka wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Itu LML. Itu keling maksud saya. Wallahu fi aunil abdi, saya terjemahkan. Allah itu akan membantu hambanya. Selagi hambanya itu membantu saudaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.